Selamat sore para pemirsa. Satu Mesir kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 30 Agustus. Terkuak adanya kasus KHAN terkait perluasan kapasitas bangunan Living Mall oleh Ketua Umum Partai Rakyat Taiwan atau TPP, Ko Wen-je sebagai Wali Kota Taipei. Pagi ini Pengadilan Distrik Taipei memutuskan penahanan terhadap Chairperson Core Pacific Group, Sun Qingjing, dan dua lainnya total 3 orang. Selain itu juga melakukan penggeledahan di rumah kediaman Ko Wen-je dan siangnya membawa Ko Wen-je ke Departemen Urusan Etika Pemerintah Kota Taipei untuk pemeriksaan lebih lanjut. Skandal pusat perbelanjaan Living Mall kian memanas. Pihak Kejaksaan dan Ditjen Anti Korupsi menemukan bahwa Ketua Grup Core Pacific, Sun Qingjing, dicurigai menyuap anggota Dewan Kota Taipei, Angela Ng, sebesar 45 juta dolar Taiwan untuk melobi Pemkot Taipei guna meningkatkan skala kapasitas Living Mall. Tanggal 30, Pengadilan Distrik Taipei memutuskan penahanan terhadap Angela Ng, asistennya Wu Sun Min, dan Sun Qingjing. Ketiganya digiring ke dalam mobil penjara pukul 5 pagi. Kantor Kejaksaan Taipei dan Ditjen Anti Korupsi mengutus petugas untuk menggeledah rumah mantan Wali Kota Taipei, Ko Wen-je. Ditjen Anti Korupsi juga akan memanggil Ko Wen-je untuk menjalani interogasi yang berfokus pada kriminalitas meraup keuntungan lewat izin skala kapasitas Living Mall. Ko Wen-je juga memberikan tanggapan terbaru atas penggeledahan tersebut. 当然，我非常坦荡，我知道我没有问题。 Terkait kasus Living Mall, Ko Wen-je sebelumnya menegaskan bahwa prosesnya berjalan jujur, terbuka, dan transparan. Sementara Sun Qingjing juga menyatakan ia tidak pernah menyuap atau berkolusi dengan pejabat. Bahkan mengungkapkan bahwa selama 2 kali masa jabatan wali kota, ada pejabat yang meminta suap namun selalu ditolak olehnya, sehingga berujung pada dipersulitnya proses pengajuan izin ekspansi kapasitas Living Mall. Jika terbukti terlibat suap, akankah Pemkot Taipei memerintahkan penghentian operasi Living Mall? Jiang Wan-an menyampaikan, ia telah meminta Departemen Urusan Etika Pemerintah untuk berinisiatif menyelidiki dan mengklarifikasi kasus. Pemkot Taipei juga akan turut sepenuhnya pada prosedur investigasi kejaksaan. Tahun depan, Taiwan akan memasuki struktur sosial masyarakat berusia tua. Jumlah pasien demensia juga telah melebihi angka 350.000 orang. 20 tahun kemudian diprediksi jumlah pasien demensia akan bertambah sebanyak 48 orang per harinya. HPA mengingatkan persentase jumlah pasien demensia perempuan akan lebih tinggi dibandingkan kaum pria. Dialog santai yang disertai guyonan ini membuat penonton tertawa. Tak hanya lincah memperagakan boneka, kakek Chiu yang berusia 78 tahun ini juga bisa melakukan pertunjukan spontan. Sebenarnya kakek Chiu menderita demensia ringan. Ia bergabung dengan komunitas sandiwara boneka setengah tahun lalu untuk menunda degradasi otak. Tak diduga latihan boneka ini malah menjadi saat yang paling membahagiakan baginya setiap hari. Jumlah pasien demensia di Taiwan terus meningkat. Menurut statistik MOHW, penderita demensia di atas usia 65 tahun mencapai sekitar 350.000 orang tahun ini. Dalam 20 tahun ke depan, jumlah penderita demensia diperkirakan akan bertambah 48 orang per hari. Rata-rata bertambah 1 orang setiap 30 menit. 失智症的早期的症状包括他的情绪跟行为的障碍高达66%，他的忧郁、他的作息混乱、他的这个焦虑跟恐惧是他的前3位。 Taiwan akan memasuki struktur masyarakat super lansia tahun depan. Pemerintah akan segera meluncurkan film dokumenter yang menjelajahi kawasan ramah bagi pasien demensia di seluruh Taiwan. Mulai dari pertunjukan boneka, pasar tradisional, hingga kuil di Taiwan. Dengan ragam lingkungan bernuansa ramah yang menampilkan sisi keunikan budaya Taiwan dalam merangkul kalangan lansia dan demensia. Pesta kembang api dalam perayaan Hari Nasional tahun ini akan digelar di Yunlin. Meskipun waktu penyelenggaraan masih ada jarak waktu, namun belakangan ini muncul isu berita hoaks akan perekrutan pekerja untuk pesta kembang api di media sosial Facebook. Warga diimbau untuk waspada, jangan sampai tertipu. Belakangan ini beredar informasi dalam sosial media Facebook tentang perekrutan pekerja untuk Pesta Kembang Api Hari Nasional yang akan digelar di Yunlin. Informasi menyebutkan akan merekrut 160 staf yang akan dipekerjakan pada tanggal 10 Oktober, mulai pukul 12 siang hingga 10 malam dengan upah sebesar 316 dolar Taiwan per jamnya. Polisi kemudian melakukan konfirmasi dengan pemerintah daerah setempat dan dipastikan informasi tersebut adalah berita palsu. Komunitas Facebook yang bersangkutan juga telah menghapus unggahan informasi dari laman yang ada. Kini, pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan berkenaan sumber informasi perekrutan palsu tersebut.
Sebentar lagi akan memasuki musim gugur dan pekan depan diprediksi akan terbentuk taifun di perairan bagian timur Filipina. Selain itu, pihak CWA juga mengumumkan akan memperbaiki pelayanan pengiriman pesan waspada bencana saat terjadi gempa 6,5 skala Richter dan intensitas guncangan mencapai level 3 ke atas. Saat gempa Hualien 3 April lalu, 7 kota dan kabupaten mencapai standar peringatan namun malah tidak menerima pesan tersebut. CWA memutuskan untuk lebih menyempurnakan pesan peringatan pencegahan bencana. Selain wilayah gempa berskala di atas 5 SR dan intensitas guncangan di atas level 4 yang ada saat ini, juga akan menambahkan wilayah gempa berskala di atas 6,5 SR dan intensitas guncangan di atas level 3. 那如果我们这样调整，就会在前面先发，让后面这个大震波来的时候，大家已经有多2到3秒的一个预警的时间。 Jika standar baru digunakan untuk mengirim peringatan gempa 403 di Hualien, warga dari Hsinchu ke utara akan menerima peringatan 2 hingga 3 detik lebih awal. Sistem ini akan mulai berlaku per 1 September. Terkait pola cuaca musim gugur, CWA memperkirakan bahwa suhu tahun ini akan lebih hangat dari biasanya. Curah hujan cenderung normal hingga banyak. Bulan September hingga Oktober merupakan masa aktif taifun di perairan barat laut Samudra Pasifik. Minggu depan saja, taifun berpeluang terbentuk di perairan timur Filipina. Menurut analisis CWA, taifun yang melanda Taiwan pada musim gugur sering disertai oleh angin monsun timur laut yang membawa hujan deras. Warga harap memerhatikan informasi perkembangan taifun terdini guna mengantisipasi bencana. Sehubungan dengan suhu tinggi dalam beberapa hari terakhir ini telah mempengaruhi naiknya suhu air laut, di mana turut mengakibatkan terjadinya pemutihan terumbu karang yang cukup parah di kawasan perlindungan ikan Fusan di Teluk Fudak-Fudak, Taitung, khususnya di bagian sentral kawasan, di mana telah tercatat hampir 70% terumbu karang yang telah memutih. Cuaca terus memanas, permukaan laut terlihat biru jernih, namun ekologi di bawah laut tidaklah baik. Warna terumbu karang yang ada di dasar laut, awalnya hitam, kini telah berubah menjadi putih. Dalam jarak 800 meter dari zona intertidal di Taitung, berbagai karang lunak dan keras alami pemutihan, dan diperkirakan 70% karang di area seluas 2.500 meter persegi telah memutih. Pemutihan karang terus terjadi di seluruh dunia akibat naiknya suhu air laut, khususnya di perairan barat Samudra Pasifik. Kawasan perlindungan ikan Fusan adalah sebuah teluk, sehingga air laut yang dingin tidak mudah untuk masuk ke dalamnya, sehingga rentan akan pemutihan terumbu karang. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita Petas, dan selanjutnya mari kita saksikan Bangon Shubil di Jepang. Kita suah lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.